Di dunia yang geraknya secepat algoritma, kita sering merasa jadi mesin yang dipaksa kerja tanpa henti. Cemas soal masa depan, menyesali masa lalu. Akibatnya, banyak yang kena burnout, depresi, dan merasa hampa. Padahal, ada sebuah sistem navigasi mental yang luar biasa umurnya, yang ditawarkan lewat dua pilar utama, sabar dan syukur. Kalau hidup ini kita ibaratkan perjalanan di tengah samudra, maka sabar itu jangkar kamu biar nggak hanyut pas badai datang. Sementara syukur, itu layar kapalmu yang menangkap angin biar kamu bisa terus melaju. Dua hal ini bukan sekadar kata-kata klise, tapi ini adalah cheat code untuk bertahan di kehidupan modern. Banyak orang salah kaprah, mengira sabar itu artinya lemah, pasrah, dan diam saja saat ditindas. Padahal, dalam ilmu kesehatan mental, sabar itu adalah bentuk tertinggi dari regulasi emosi. Coba bayangkan, waktu kamu gagal dapat promosi, atau waktu hubunganmu kandas. Ego di dalam diri pasti teriak-teriak, menyuruh kamu untuk marah, menyalahkan keadaan, atau bahkan menyerah. Nah, disitulah sabar bekerja. Sabar itu bukan berarti diam pasrah, tapi kemampuan untuk menahan diri dari kehancuran internal. Ia adalah kekuatan untuk tidak meledak, tidak merusak diri sendiri, dan tetap waras ketika dunia sedang tidak berpihak padamu. Dalam konteks self-improvement, sabar itu adalah guide atau ketekunan, kemampuan untuk tetap konsisten pada proses, meskipun hasilnya di mata orang lain masih nol besar. Sabar itu kekuatan untuk tidak berhenti hanya karena hari ini hujan badai. Kamu tahu, ini hanya fase, badai pasti berlalu, dan kamu akan tetap berdiri tegak. Nah, kalau sabar menjaga kita saat di bawah, maka syukur menjaga kita saat di atas, atau bahkan saat di tengah-tengah. Penyakit manusia modern yang paling umum itu namanya hedonic treadmill. Artinya, sebanyak apapun yang kita dapat, kita cepat bosan dan selalu merasa kurang, selalu ingin lebih. Dapat gaji naik, senangnya cuma sebulan, bulan depan sudah biasa lagi. Beli barang baru, euforianya cuma seminggu, setelah itu cari target baru lagi. Syukur adalah antidot atau penawar dari rasa kurang yang tidak ada habisnya ini. Syukur itu bukan cuma bilang terima kasih setelah dapat bonus. Syukur adalah latihan aktif untuk otak kita, melatihnya untuk melihat nikmat-nikmat yang selama ini tidak terlihat. Secara sains pun ini terbukti. Saat kamu fokus bersyukur, otak melepaskan hormon kebahagiaan seperti dopamin dan serotonin secara alami. Latihan ini secara efektif memutus siklus insecure karena kamu berhenti membandingkan panggung orang lain yang kelihatan gemerlap di media sosial, dengan dapur kamu yang mungkin sedang berantakan. Jadi, kesehatan mental yang tangguh itu lahir dari keseimbangan keduanya. Kamu nggak bisa cuma punya satu sayap. Kalau cuma sabar tanpa syukur, hidupmu akan terasa berat dan penuh penderitaan. Sebaliknya, kalau cuma syukur tanpa sabar, kamu akan mudah jatuh saat pertama kali menghadapi ujian. Misalnya, saat gagal ujian atau kerjaan, respon sabar adalah menahan diri dari menyalahkan diri sendiri secara destruktif. Jangan bilang aku bodoh atau aku gagal total. Tapi katakan, oke, ini sakit, tapi aku bisa belajar dari sini. Sementara respon syukurnya adalah menyadari, alhamdulillah, aku masih sehat, masih punya waktu dan kesempatan untuk mencoba lagi. Atau saat sedang menunggu hasil yang bikin cemas. Respon sabar adalah menjaga hati agar tidak overthinking dan cemas berlebihan. Sementara respon syukurnya adalah, oke, selagi menunggu, aku bisa menikmati waktu istirahat ini sebelum kesibukan baru datang. Keduanya bekerja sama untuk menciptakan ketenangan. Lalu gimana cara melatihnya setiap hari? Ini dia rutinitas simpel yang bisa kamu coba. Kita sebut saja protokol mental sabar dan syukur. Pertama, di pagi hari, lakukan aktivasi syukur. Begitu bangun, jangan langsung pegang HP. Ponsel itu gerbang menuju dunia perbandingan yang bikin insecure. Ambil waktu 3 menit pertama untuk sadar. Tarik napas dalam-dalam, dan sadari nikmatnya udara gratis yang masuk ke paru-paru. Lalu, sebutkan atau tulis 3 hal spesifik yang kamu syukuri hari itu. Nggak perlu hal besar. Cukup seperti, terima kasih kasurnya masih empuk. Atau terima kasih aroma kopi pagi ini enak banget. Tujuannya adalah memprogram otak untuk mencari kebaikan sepanjang hari. Kedua, di siang hari, saat tekanan biasanya memuncak, lakukan latihan sabar aktif. Namanya aturan jeda 5 detik. Kalau ada rekan kerja yang bikin kesal, internet lemot,
atau rencana berantakan, jangan langsung bereaksi. Berhenti, diam selama 5 detik, tarik napas, dan katakan dalam hati, sabar adalah kendali saya atas situasi ini. Coba juga untuk reframing atau membingkai ulang kesulitan. Daripada bilang, duh, kenapa antreannya lama banget sih? Ubah jadi, oke, ini waktu tambahan buat istirahat sejenak dan atur napas. Ketiga, di sore hari, saat rasa lelah dan jenuh mulai datang, latih sabar dalam proses. Lihat lagi apa yang sudah kamu kerjakan hari ini. Mungkin target besarmu belum tercapai, tapi hargai progres-progres kecil yang sudah kamu buat. Afirmasikan pada dirimu, hasil bukan urusan saya. Tugas saya hari ini hanya terus berjalan. Ini penting untuk mencegah burnout akibat terlalu terobsesi pada hasil instan. Terakhir, di malam hari sebelum tidur, lakukan refleksi dan dekompresi mental. Ambil jurnal dan tulis 2 hal. Pertama, momen sabar hari ini. Contohnya, tadi aku berhasil menahan emosi waktu jalanan macet. Rayakan kemenangan kecil atas egomu ini. Kedua, tulis nikmat tak terduga yang kamu dapat. Misalnya, tadi ada teman lama yang menyapa, aku merasa dihargai. Tutup harimu dengan berserah. Katakan pada dirimu, aku sudah bersabar, aku sudah bersyukur. Sekarang, waktunya hatiku beristirahat. Ini akan menurunkan hormon stres dan meningkatkan kualitas tidurmu. Sabar dan syukur adalah 2 sisi dari satu koin yang sama bernama ketenangan. Tanpa sabar, kita akan hancur oleh setiap kegagalan kecil. Tanpa syukur, kita akan selalu merasa haus meskipun sudah berada di tengah telaga kesuksesan. Kita tidak diminta menjadi manusia super yang tidak punya masalah. Kita hanya diminta menjadi manusia yang punya akar yang kuat lewat sabar, dan bisa menghasilkan buah yang manis lewat syukur. Hari ini, jika bebanmu terasa berat, bersabarlah. Karena itu artinya otot mentalmu sedang dibentuk. Dan di sela-sela beratnya beban itu, carilah celah untuk bersyukur. Karena kamu masih diberi napas untuk berjuang sekali lagi. Coba deh, mulai hari ini, terapkan protokol mental ini. Dan sebagai tantangan, coba tulis di kolom komentar, 1 hal kecil yang kamu syukuri hari ini. Mari kita sebarkan energi positif ini bersama-sama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe agar kita bisa terus belajar dan tumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.